Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Yang mudah-mudahan hari ini dalam kesehatan dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang lagi sakit disembuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah rahasia dahsyat di balik sakit. Dan sebelum kita lanjutkan lagi tausiah dari guru-guru kita akan melihat lagi sebuah tayangan tentang seorang dosen yang tetap mengajar walaupun dia sedang sakit. Ini dia tayangannya. Viral di TikTok video seorang dosen yang berusaha memberi mata kuliah pada mahasiswanya meski terbaring sakit. Video itu pertama kali terlihat pada akun TikTok @balqueenid pada Senin 26 April 2021 lalu. Dalam video itu terekam sosok dosen sedang memberi mata kuliah secara virtual. Namun dosen tersebut terlihat terbaring tidur. Diduga sang dosen ini menderita penyakit stroke. Hingga saat ini videonya telah ditonton ratusan ribu viewers. Sejumlah warganet pun melontarkan doa untuk sang dosen agar segera pulih. Iya, ini Masya Allah ya, bicara masalah tentang tanggung jawab ini kadang-kadang bisa mematahkan segalanya walaupun sedang sakit tuh Pak Kiai. Ini orang-orang yang hebat yang bisa melakukan ini. Makanya saya pernah dengar ini katanya ada satu rahasia di balik sakit yang diberikan Allah ini, ada rahasia besar yang kita bisa dapatkan. Ketika pada saat seseorang ini sakit dan dia mengeluh sama sekali, bahkan dia tetap semangat beribadah dan juga bekerja. Seperti tadi kita yang lihat videonya. Nah ini apa rahasia yang Allah mau kasih sih sebenarnya? Mau izin tafadhol guru kita Pak Kiai Haji Agus Darmawan. Mohon izin Habibana Habib Usman, ya Kak Fadli. Siap. Kak Ustazah Tuti, Kak Tuti Bunda. Pemirsa Indonesia yang terkasih, tersayang, tercinta. Hari ini tentunya rahasia apa sih? Banyak. Di antaranya adalah Allah mengampuni dosa-dosa hamba. Orang yang menderita sakit. Saya yakin Pak dosen tadi ada jiwa sense of belonging terhadap mahasiswa. Rasa memiliki. Saya yakin Kak Fadli itu dosen, Pak dosen tadi ada sense of responsibility. Ada tanggung jawabnya. Tetapi ingat, selain Allah mengampuni, Allah memberikan rahmat juga, Allah haramkan jasadnya ke neraka. Kenapa? Karena sudah bersih, sudah suci, sudah seperti kayaumin, waladats umum seperti bayi lagi, luar biasa. Tapi tuh sakitnya dengan sabar, tapi sakitnya dengan mensyukuri. Seperti para anbiya wal mursalin, dia sakit mensyukuri. Oh, makanya orang seperti itu orang yang VVIP. Nah selanjutnya ada yang lebih penting lagi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, Islam itu indah, jamaah o jamaah, alhamdulillah. Ternyata Nabi memberikan ilustrasi penting buat hamba yang sakit. Apa contohnya? Kata Nabi, sewaktu kita sakit, Agus Darmawan seandainya sakit, nauzubillah, jangan sakit ah. Jangan dong Pak Kiai. Seandainya sakit itu hamba Allah, ternyata Allah mencabut, mengangkat ada 3 hal tuh. Yang pertama apa tuh? Dosanya tuh Allah angkat. Yang kedua, kecantikannya, cakep, gagah, gantengnya diangkat juga. Nggak ada yang cakep orang sakit, ya kayaknya begitu pucat. Iya. Yang ketiga, ternyata Allah ambil kenikmatan makannya. Tapi pas sembuh, Allah berikan lagi yang namanya nikmat makan. Tadinya turun 8 kilo, ternyata pas sudah sembuh naik 13 kilo. Alhamdulillah ya. Itu nikmat makan. Nikmat ganteng cakepnya Allah kasih, Allah pulangin lagi. Oh ganteng, inner beauty, outer beauty. Oh subhanallah, wajhun mali, cahaya begitu indah. Yang ketiga adalah 2 Allah kembalikan yang namanya nafsu makan. Kemudian yang kedua adalah ternyata cantik gantengnya. Baru yang ketiga yang enggak dikembalikan oleh Allah, dosanya. Alhamdulillah. Ternyata hendaknya mari sama-sama. Ingat Pak dosen, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebani seseorang itu kecuali dengan kemampuannya. Mari sama-sama kita mensyukuri akan nikmat sehat walafiat, juga mensyukuri akan nikmat sakit yang Allah telah berikan. Saya yakin nanti akan datang yang namanya tafakur. Tafakur itu berpikir deh bahwa dunia sesaat saja. Tadabur, introspeksi, konsolidasi. Kita ternyata akan timbul yang namanya percaya diri yang disebut dengan
the power is husnuzon kepada Allah Husnuzon. Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Nah kemudian jangan lupa yang ketiga tasyakur. Perbanyak terima kasih akan nikmat Allah yang diberikan sejak kita sehat ala syara' wa dara' masykur. Dalam suka dan duka tetap kita bersyukur akan nikmat Allah. Makanya syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik, jangan menyerah. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran guruku, Allahu Akbar. ilmunya Masya Allah. Nah ini ya bicara masalah tentang sakit ini kadang-kadang macam-macam orang meresponnya. Ada orang yang sakit ini mungkin gak ada yang namanya panas tubuh di badannya. Mungkin dia cuma flu doang atau suaranya atau batuk-batuk. Tapi ada juga orang yang sakit ini mungkin kita sakit ini ada respon di tubuh kita itu, tubuh kita tiba-tiba jadi panas. Nah ini ada tayangan ya tentang mengapa tubuh menjadi demam atau panas ketika kita sakit. Ini dia tayangannya. Waktu musim hujan menjelang, sakit pun sering datang. Dan tiap mau sakit seringkali tubuh kita jadi demam dan panas. Itu bikin kita jadi malas gerak, malas makan, dan 1000 malas-malas yang lainnya. Tapi pertanyaannya, kenapa tubuh kita panas kalau mau sakit? Pendeknya panas atau demam itu tanda kalau tubuh kita lagi sibuk perang melawan virus dan bakteri yang diam-diam menyelinap. Untungnya tubuh kita bisa ngenalin kalau ada benda asing masuk dan mau bikin onar. Dan karena virus dan bakteri paling gak tahan sama tempat yang panas, tubuh kita pun naikin suhunya biar cepat mengusir mereka. Tapi gimana ceritanya? Ternyata di dalam tubuh kita ini punya sepasukan penjaga yang selalu patroli, ngecekin kalau ada penyusup di dalam tubuh. Dan ketika mereka menemukan benda yang tak dikenal, mereka langsung ngasih sinyal ke otak yang kemudian menaikkan suhu tubuh kita untuk mengusir virus dan bakteri yang menyerang. Ini Masya Allah ternyata ya Allah menciptakan manusia ini lengkap semua segala macam. Ada guardiannya, ada penjaganya di dalam tubuhnya. Ini Masya Allah luar biasa. Dan ini kadang-kadang kita tuh sebagai manusia masih sotoy aja ya. Iya, Nggak kadang-kadang. ngerti kalau Iya. Allah ini udah maha hebat untuk semuanya Subhanallah. disiapin buat kita. Tapi gini nih Bunda nih, ada pertanyaan sebenarnya. Ada pernah saya dengar katanya ketika tubuh kita merasakan demam ini. Iya. Katanya justru di sini ada sesuatu yang menguntungkan katanya. Kita bisa selamat dari api neraka. Ini lagi pikiran saya ini dari tadi hubungannya antara demam dengan api neraka apa sebenarnya? Wah, Mungkin luar biasa. ada yang bisa disampaikan biar kita paham nih Bunda nih mohon izin. Baik, terima kasih Pak Tafadhol Fadli. waktunya. Baik, mohon izin Bapak Kiai Agus Darmawan, Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih kaitannya antara demam dengan panasnya api neraka? Maka ini bukan berarti kita merasakan api neraka sebelum kita hidup di akhirat kelak nanti kan. Tapi demam ini adalah merupakan panas yang Allah berikan agar kita ini merenungi. Allah ini memberikan contoh, dianalogikan bahwa ini baru panasnya dunia. Api neraka itu panas. Lalu bagaimana kita merasakan api yang ada di dunia? Badan kita panas, badan kita tidak nyaman, badan kita tidak enak. Itu merupakan bentuk daripada agar kita berpikir Allah ini maha berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu apapun. Al-humma hazukulli mu'minin minan nar. Bahwa demam itu akan menyelamatkan diri kita dari api neraka. Jadi kalau kita sedang sakit demam itu sedang merasakan panas yang tidak ada bandingannya. Bahkan kalau kita merasakan pernah ya merasakan sakit tipes atau demam berdarah itu kan panasnya fluktuatif. Iya, betul Kadang banget. naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Maka itu adalah gambaran. Ini Allah berikan panas seperti ini bagaimana rasanya. Apalagi nanti kalau kita mendapatkan kesusahan di neraka nanti. Itu baru radiasinya, ya Allah. Jadi bukan berarti kita merasakan panasnya api neraka ini di badan kita. Bukan, tapi itu Allah untuk kita berpikir. Maka bagaimana agar cara kita ini selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita sedang sakit, kita banyak merenung, beristighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah panas, ini Allah minum gak enak, makan tidak nyaman, lidah juga pahit, ya Allah badan panas. Maka ketika kita sakit jangan sampai lupa kita banyak minum, karena api itu mati dengan air. Ya, jadi kita kalau misalkan sedang badannya demam, perbanyak minum. Jadi jangan sampai kita badannya panas, kemudian kita juga makan yang pedas-pedas juga. Akan tambah lagi sakitnya. Tidak ada sekali lagi yang sakit, tidak ada obatnya pasti. Semua bentuk sakit Allah berikan obatnya, penawarnya.
Bagaimana ketika kita sedang sakit, apa yang bisa kita lakukan, badan panas, tidak bisa terkena air. Ya Allah, ingin sekali ibadah. Inilah ketika kita merenungi kuasanya Allah, Allah berikan sakit kepada kita, subhanallah luar biasa. Maka kita akan selalu merenungi, ya Allah, ternyata sudah berapa lama kita diberikan sehat, baru sekarang diberikan sakit. Jangan sampai kita mengeluh, sabar. Bertahan dalam keadaan yang tidak enak, berusaha, berobat. Ya, ada pengobatan yang ala Nabi atau Tibun Nabawi atau dengan langsung ke rumah sakit. Hubungi dokter, jangan sampai kita salah berobat. Nah itu jangan sampai kita asumsi sendiri. Sakitnya apa? Tanya diagnosa ke dokter. Insya Allah dengan kita selalu beribadah, beristighfar dan tepat dalam penanganan sakit, Allah akan berikan kesembuhan yang secepatnya. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda. Nah sekarang nih Bu, langsung aja ya buat jamaah yang ada di rumah ya. Udah gak sabar banget pasti ini nunggu pertanyaan yang dijawab. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Yang pertama dari Instagram dari @noviaratihpuspita. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya soal anak balita yang sering sakit. Apakah ada hubungannya dengan kurangnya sedekah atau dengan dosa kedua orang tuanya? Karena kan banyak yang bilang katanya kalau sakit adalah penggugur dosa. Mohon pencerahannya, terima kasih. Tolong dijawab guru kita Habib Usman yang terhormat. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Betul, yang dikatakan manusia ketika dia terkena penyakit, maka ketika dalam tubuhnya sakit nih, kita nih sakit nih, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala melihat kedudukan kita. Itu benar. Yang tadi dikatakan tidak ada hubungan antara sodakoh dan anak yang sedang sakit. Kalau misalkan dia kurang sodakoh, ya sodakoh, karena sodakoh tadfa'ul bala. Oh sodakoh tulil umri. Sedekah itu mencegah bala, wabah dan musibah. Kan ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sebab musibah yang terjadi di muka bumi ini karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah mengizinkan dia sakit, sakit. Kalau Allah sudah mengizinkan manusia itu sehat, sehat. Karena apa? Karena Allah adalah Tuhan, kita adalah makhluk. Makhluk wajib untuk mengerti dan memahami, berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan. Jadi nggak ada hubungan itu. Kalau mau sedekah, alhamdulillah, karena sedekah mencegah bala, wabah dan musibah. Terus ditanya lagi, adakah hubungannya antara sakit dengan kedua orang tuanya nih? Sebab dosanya kah atau apanya? Nggak ada hubungan. Nggak ada yang dikatakan bahwasanya anak membawa dosa orang tuanya. Tetapi ujian betul terjadi terhadap orang tuanya dan bisa menyebabkan terhadap keluarganya. Oleh karena itu, dekatkan keluarga kepada Allah, jadikan rumahnya Iqra'ul Quran, membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, insya Allah lebih berkah. Masya Allah, mungkin dia mikir gini kali, kalau sedekah itu penolak bala memang benar gitu. Tapi kadang-kadang nggak sedekah, terus jadi anaknya sakit, nggak begitu Nggak juga. begitu. Jadi sedekah aja, udah gitu minta doain. Betul. Ya. Jadi cepat sembuh juga anaknya, Masya Allah. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih ya. Dari @nita_arlangga86. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Ulu hati saya nih sering banget sakit, kadang sampai nusuk ke belakang sakitnya. Apa ada masalahnya saya suka sering marah-marah sama anak dan suka ngedumel dalam hati sama suami. Ustadz tolong pencerahannya. Ini perempuan nih, ulu hati itu sini tembus ke belakang. Biasanya kalau kayak gitu-gitu tuh mendingan ke dokter aja kali Pak Kiai ya. Iya, Tolong benar. dijawab, ini takutnya kena jantung nih katanya nih, orang nggak ngomel-ngomel mulu. Mau izin Pak Kiai. Ini kelihatannya banyak makan rujak nih. Pemirsa Indonesia, Kak Fadli, Habibana yang saya cintai, Bunda Tuti, ternyata kalau ulu hati sakit karena sering marah-marah bisa benar juga. Kenapa? Karena hipertensi. Ya, Hipertensi betul. udah tinggi naik ke otak, turun ke jantung, terus ya sakit ulu hatinya. Jadi pemirsa Indonesia, jadi ada satu peribahasa mengatakan wakad yurjali jar'i syaifi burun wala buru lima jaruh lisan. Kalau pedang melukai tubuh sembuh, tapi kalau hati ini lidah melukai hati sakit. Nah oleh karena itu bisa juga penyakit ulu hati itu datang karena digestive system yang disebut dengan pabrik pencerna makanan itu lambung itu terjadi satu mungkin peradangan. Yang kedua mungkin terjadi asam lambung yang naik sampai ke tenggorokan, terjadi sakit juga itu ulu hati. Mungkin juga bisa jantung koroner, itu penyempitan darah di bawah jantung itu. Ternyata juga khawatir terjadi jantung tadi, benar koroner. Bisa juga diabetes mellitus,
bisa juga yang disebut dengan yang disebut dengan pankreas yang tidak bekerja, atau pelemakan lemak itu yang disebut dengan trigliserida, ya, yang lemak yang kotor, bahkan juga bisa juga yang HDL dan LDL. HDL, high density lipoprotein, memang udah kayak dokter kita. Nah, tapi Pak Kiai bener, ini Tapi kemungkinannya itu banyak, iya. bener banget. Low density lipoprotein itu lemak yang kotor masuk ke tubuh manusia. Makanya ingat, we are what we eat. Apa yang kita makan itulah darah kita. Masya Allah. Ini tadi Pak Kiai udah menggambarkan banyak banget kemungkinannya. Nah maksudnya Pak Kiai salah satunya adalah ibu tadi yang bertanya ke dokter aja dicek. Jangan sampai terlambat. Dan saya minta maaf sama para dokter se-Indonesia. Kalau salah ucap maafin ya. Iya Masya Allah. Tapi paling enggak Pak Kiai udah menggambarkan bahwa kalau baiknya ibu ke dokter jangan sampai terlambat ya Bu ya. Nah sekarang kita coba lanjut lagi nih ya. Ada satu pertanyaan nih dari beberapa orang ya. Katanya nih ketika kita sakit ini Allah ini paling melarang hambanya. Udah saking sakitnya ya Allah katanya. Dia minta tolong dicabut aja nyawanya, meninggal Masya aja. Allah. Udah gak tahan kata rasanya. Nah ini Iya. bagaimana Bunda Tuti ini penjelasannya? Baik, kayaknya Kak Fadli ini harus dibahasnya agak panjang juga ya. Oh gitu. Iya Kak Fadli. Gimana Jadi nggak bisa kalau dijawab nanti sekarang? Boleh ada yang lewat dulu. Mau ada yang lewat dulu? Iya. Mau lewat dulu apa besok Boleh aja? silakan yang lewat dulu. Besok kita balik lagi apa? Jangan ya. Jangan. Ntar aja deh abis ini ya. Ada yang mau lewat dulu yang di rumah jangan kemana-mana. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.